Yuhu, yuhu. Tuh, panen. Bentar ya, goyang-goyang. Ini panen pare, paria, gitter, komkomer. Jadi kemarin pijet sekalian panen saudara-saudara ya. Ini bukan dikasih tapi beli ya. Tadi saya timbang kurang lebih 1 kilo ya. Tuh ya, kurang lebih 1 kilo saudara-saudara. Dari partner in crime. Beli ya, bukan dikasih, yang ini beli. Kan dia kan juga mesti tanam-tanam, bibitnya juga beli ya. Yang kemarin udah habis, udah saya bagi juga ke temen. Parenya enak, nggak begitu pahit saudara-saudara. Kemarin saya tumis-tumis pakai udang kering ya. Sekarang saya mau, ini kurang lebih 1 kilo ya. Saya beli berapa ya? Jangan sebutin deh. Jadi rencananya saya mau potong-potong, keluarin bijinya. Terus disimpan di di freezer ya. Gitu saudara-saudara ya. Tuh ya. Lumayan kan. Ada 12, yang satu gede ya. Goedemorgen allemaal, selamat pagi. Iya, saya mau kasih lihat tadi 1 jam nyiapin kamar saudara-saudara buat duo masase. Tuh lihat udah jam 9 aja. Hari ini hari Selasa. Biasa ya duo masase. Tapi sekarang saya ke Breskes dulu ya. Karena duo masase itu biasanya hari Senin di sini. Nih di sini ya. Tuh. Di sini. Nah, teman saya itu yang orang Thailand sekarang dia kerja di tempat lain, jadi duo masase nggak hari Senin tapi hari Selasa. Dan biasanya Selasa itu saya di Breskes ya. Sekarang jadi saya seharian saudara-saudara ya. Nih, ini buat minggu depan. Kalau ada yang mau daftar ya, minggu depan Selasa 20 September. Nah, sekarang saya pakai matras ya. Matras karena ada yang minta Thai massage. Jadi Thai massage itu identik di bawah ya. Mijetnya tuh di bawah sebenarnya. Tuh, ada juga sih di atas, cuman saya nggak punya kasur yang spesial ya. Jadi pakai matras, ini juga matras dari Thailand ya. Dikirim dari Thailand pakai asli latex ya. Kayak keras banget tuh. Ya, begitu saja hari ini ceritanya. Jadi jam 9 saya mau berangkat karena mulai jam 10. Saya udah siap-siapin, nanti dia tinggal datang mulai jam 2 di sini ya. Jam 2, jam 3 gitulah. Kadang jam 3, kadang jam 1, kadang jam 2. Nanti sampai jam 8 malam saudara-saudara. Oke do. Kita lanjut lagi nanti ya. Yumida. Ini lagi nyiapin untuk planning minggu depan ya. Selasa. Duo masase. Nah, ini saya mau kasih tahu, kadang-kadang kan langganan itu nggak semuanya bisa di jam yang kita kasih tahu ya. Jadi mereka pilih jam sendiri, cuma ada beberapa tempat kosong. Jadi saya mau pasang status ya, supaya teman saya nanti kalau pas datang tuh dia tuh nggak bengong gitu loh, koleha saya itu ya. Jadi saya mau pasang status di WhatsApp untuk langganan-langganan saya supaya mereka
bisa lihat ya, maksudnya mungkin ada yang tertarik untuk datang di jam kosong yang kita masih punya gitu ya. Nih saya mau kasih lihat ya. Nah ini kan jurnal saya ya. Nih hari Selasa biasanya tiap Selasa tuh sekarang 2 masase di saya ya. Dulu tiap hari Senin mandah. Cuman sekarang tiap Selasa ya, karena teman saya itu setiap hari Senin sekarang kerja di tempat lain gitu. Sebenarnya Selasa itu di tempatnya dia di Breskes. Cuman karena saya yang datang ke dia ya, ke Breskes ya, dan kalau dia biasanya hari Senin di tempat saya gitu. Jadi sekarang karena dia nggak bisa Senin, jadi dua-duanya di hari Selasa, saudara-saudara. Jadi dari Selasa pagi itu ya, biasa jam 9 sampai jam 1 lah gitu ya. Saya tuh di tempat dia nih, udah ada berapa orang ya, duo. Nah sekarang di tempat saya, mulainya itu jam 2-an gitu. Ini udah ada, cuman saya lihat di sini jam 3, jam 4, jam 5 kosong ya. Jadi saya mau yang 3 jam ini diisi gitu loh. Jadi supaya teman saya kesini juga dia nggak bengong gitu loh, kan kasihan ya, karena saya harus bayar dia juga per jam ya. Sama kalau saya ke dia itu kan dari jam 9, 10 tuh penuh terus gitu loh. Jadi nggak bengong gitu. Jadi dia nggak sia-sia datang ke sini gitu ya. Jadi karena masih ada kosong, jadi saya mau di jam 15, jam 16, jam 17, jam 3, jam 4, jam 5 ini diisi. Saya mau pasang status di WhatsApp. Saya mau pasang status di WhatsApp. Nah, saudara-saudara nih ya, status di WhatsApp saya udah bikin. Jadi saya pasang gambar ya. Jadi saya pasang gambar tulisan seperti ini ya. Gitu saudara-saudara ya. Coba kasih lihat ya. Saya tulis Beste Klanten op Dinsdag 20 September. Aduh. Ya, op Dinsdag 20 September masih ada tempat kosong jam 3, jam 4, jam 5 ya. Gitu saudara-saudara. Jadi mereka tahu ya, itu yang kontak saya yang ada di telepon gitu ya. Gitu kira-kira saudara-saudara ya. Jadi saya pasang status, jadi yang langganan saya itu jadi tahu ada jam kosong gitu. Jadi itu salah satu cara ya supaya langganan tetap berkomunikasi juga ya. Jadi mereka tahu kita aktivitas kita gitu, setiap Selasa ada 2 masase kayak gitu ya. Terus tadi barusan nih saya lihat ada yang SMS saya via WhatsApp ya. Tuh, saya kasih lihat tadi ya. Jadi ada yang SMS saya, halo Rahel, bener kalau hari Selasa itu ada tempat kosong, saya mau jam 5 ya. Gitu, tuh kan jadi ya tahu ya. Jadi ya gini salah satu cara ya supaya langganan tetap ada komunikasi gitu ya. Kalau kita diem-diem juga kan nggak tahu juga ya. Kayak gitu saudara-saudara, ini salah satu dari promosi atau marketing. Oke do, jadi masih ada tempat kosong lagi sih, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa ya. Kayak gitu saudara-saudara, promosi kita begitu ya. Goedemorgen. Nih kerjaan saya tadi kalau pagi bangun ya. Ini hari Kamis saya mulai kerja jam 9 ya saudara-saudara ya. Sekarang baru jam setengah 9 kurang ya. Nanti saya berangkat jam 9 kurang 15 ya. 9.45 saya berangkat ya. Dan ini kegiatan saya. Tadi saya udah olahraga ya, olahraga Dona Eden. Sambil ngopi-ngopi, lihat tuh acak adul. Sambil metikin bunga-bunga yang daunnya udah kering ya. Ini ya, gini beli-beli bunga kadang-kadang nggak sempet nyiram, nggak sempet ngerawat, tapi sayang ya. Nih sama ngelihat si Bode nih. Salah satu YouTuber favorit Eke.
Ini mirip bos saya Belgia, saudara-saudara. Tuh ya. Mbok Des, selamat pagi, selamat makan. Saya juga lagi makan nih. Tuh ada kue bakpia Semarang. Ini masih satu biji. Bakpia Semarang Kalimantan dari toko Pasar Indo. Sama brownies juga dari Pasar Indo, Mbak Anis. Ini kopi tubruk ya, kopi pahit. Saya sekarang minum kopi pahit, saudara-saudara ya. Gitu. Kalau makanannya manis, saya minumnya kopi pahit. Nah, kalau makanannya manis terus sama minum manis lagi kan nggak bagus ya. Kayak gitu ya. Nih kebenaran si Bode juga lagi iniin soal gula ya, katanya anggur banyak gula juga. Oke ya, sekarang saya lanjut ya saudara-saudara. Nanti saya cerita-cerita lagi hari ini mau ngapain ya. Hari ini tuh ada langganan pertama saya datang ya. Langganan pertama kali saya sebelum saya buka salon ya. Sebelum saya resmi buka itu dia dulu tinggal di Ternusen. Sebelum saya buka salon, jadi waktu saya praktek saya pakai model orang Afrika. Dia muka itu babak belur ya, banyak komedo gitu ya. Kalau saya kan banyak milium nih ya, ini saya harus ke dokter ini. Nah dia itu banyak komedo. Terus waktu saya mau ujian praktek gitu ya, saya masih sekolah bahasa Belanda gitu ya, masih sekolah bahasa Belanda. Jadinya pas dia lewat itu waktu saya sekolah di Ternusen, sekolah bahasa Belanda ya, kurang lebih 2 tahun. Dia lewat, saya lihat mukanya dia itu kayaknya cocok untuk praktek ya, untuk praktek ngeluarin komedo ya, yang hitam-hitam itu loh. Jadi saya panggil dia, saya bicara sama dia gitu kan. Saya bilang bisa nggak nanti, waktu itu saya belum ada SIM juga, jadi saya bilang suami saya jemput dia untuk jadi model ya, di model praktek gitu, ujian praktek. Terus udah gitu tahun saya kan mulai kursus itu tahun 2007, selesai 2010 ya. Terus 2007 itu saya masih belajar muka 1 tahun, belajar facial, perawatan muka 1 tahun ya. Terus saya dia jadi model. Ternyata dia bilang udah saya bawa ke tempat praktek di sekolah di Belgia waktu ujian itu ya. Dia bilang, Rahel, muka saya ini bukan sayanya mau ini ya, ini pengalaman ya, cerita pengalaman. Muka saya ininya jadi berkurang, saya mau deh dibersihin sama kamu. Terus saya bilang ya datang lagi nanti seminggu lagi. Jadi karena dia kan banyak, nggak mungkin saya kerjain sekaligus ya, babak belur nanti mukanya ya. Pakai komedo ekstraktor ya, yang alat itu, sama jarum baby namanya, jarum bayi. Itu saya waktu itu beli di Indonesia ya, di toko di pasar pramuka itu loh, pasar untuk peralatan kesehatan nih, peralatan rumah sakit, pasar pramuka. Terus akhirnya saya kerjain dia tiap minggu mukanya. Saya juga nggak tahu, saya cuma kerjain bersihin gitu. Itu kan saya masih kursus bahasa Belanda ya. Ini cerita ya saudara, sambil nunggu jamnya, sambil ngopi ya. Jadi hari ini saya tuh ada langganan pertama tuh tahun 2008 kalau nggak salah, tahun 2008. Terus dia rajin, dia Ternusen tuh sampai pindah ke Rotterdam, dia naik kereta. Waktu itu saya sih nggak minta, karena saya belum official buka salon ya, saya nggak minta seberapa dia mau bayar saya gitu ya. Kalau nggak salah 10 euro deh, 10 euro dia datang waktu itu. Ini langganan pertama ya saudara-saudara, langganan muka ya. Kalau langganan pijit pertama itu ibu-ibu, udah meninggal orangnya, itu ibu-ibu orang Indonesia. Itu Kenil, suaminya duduk Kenil. Nah itu langganan pijat. Kalau ini langganan pertama cuci muka. Ini akhirnya dia di Ternusen terus sampai pindah ke Rotterdam. Tiap datang, jadi tarif kereta itu dia bilang lebih mahal dari tarif saya
cuci muka dia gitu, tapi nggak apa-apa, dia yang penting mukanya. Dan terus saya juga kaget, emang waktu itu juga teman-teman sekolahnya juga bilang, muka kamu pakai apa kok bersihan gitu, padahal cuma dikeluarinnya itu kotoran-kotoran di muka ya saudara-saudaranya. Terus akhirnya ini udah lama dia nggak datang ya, kadang sejak pindah di Rotterdam itu udah mulai deh, dulu kan seminggu sekali, terus 2 minggu, sebulan sekali gitu kan ya. Akhirnya sejak pindah di Rotterdam ya masih sebulan sekali sih, cuman dia sekarang udah kerja apa gimana. Tapi yang terus dia punya temen lagi, nah ini temen yang rajin datang, yang orang Afrika. Saya suka suka videoin kalau nggak salah ya dulu di YouTube. Nah ini jadi nanti langganan pertama saya saudara-saudara. Ya, kayak apa mukanya ya, saya kaget kali ya. Karena udah lama banget ya orang Afrika. Gitu aja. Sekarang saya mau ngopi-ngopi sambil metikin ini ya, daun-daun bungaan ini. Aduh kering banget, kasihan nih, matahari mentereng hari ini saudara-saudara ya, walaupun dingin ya. Oke, selamat pagi, selamat sarapan. Kita lanjut lagi nanti ya. Halo guys, mau jemput langganan. Udah nyampe rumah, mobil udah dimasukin. Temennya langganan yang orang Afrika itu ya, yang mau facial, WA katanya udah, dia kan naik bus ya, naik kereta dari Rotterdam. Nggak tahu jalan karena udah lama kan, jadi saya mau jemput dia di bus halte saudara-saudara ya. Mau jemput naik mobil nih, agak hujan ya, cuman kan dari bus halte itu nggak jauh ya, sayang bensin gitu, jadi sekalian nih jalan kaki ya. Inilah profesional ya. Langganan dijemput. Oke ya, nanti cerita lagi ya. Jemput pakai mobil aja lah, mau hujan soalnya. Jadi saya jemput dia, soalnya mobil dimasukin ya ke carport, jadi kayak males gitu loh. Ini dari bus halte nggak jauh, cuman kayak tuh udah mendung ya jadinya. Nah, saya jemput aja tuh, udah mulai hujan ya, saya jemput aja pakai mobil lah. Jalan kaki sebenarnya sih, coba lihat dulu ya hujan nggak. Hujan jadi naik mobil aja lah. Ini langganan pertama saya ya, saya manjain, saya jemput. Udah ya. Oh ya. Hujan soalnya ya. Ini kalau males ya, kalau iniin mobil tuh masukin keluarin. Oke, kita lanjut, kita jemput langganan istimewa. Kita jemput langganan istimewa ya saudara-saudara. Ini males soalnya sebenarnya ngeluarin mobil, masukin mobil. Saya nggak tahu kalau saya pikir dia udah pernah kesini, nggak taunya dulu dia ke rumah yang lama ya. Yang di sini dia belum pernah ya. Ini kan saya kan baru di sini belum lama ya. Dia itu udah 10 tahun kali enggak. Oke, saya lanjut. Sekarang Kom, Rehan, ik ga met auto. Oké, zij is bij Sapperplein, dit bij jou daar. Ja, is goed. Omdat mijn auto is al binnen. Daarom. Oké. Oké, nu ik ga naar daar. Ja, dit bij jou hè, Ja, Sapperplein, is goed. Is Rehan. Oké, dankjewel, doei. Sebenarnya kalau nggak hujan sih enak jalan kaki sekalian olahraga gitu loh. Ini hujan ya, terus mobil udah dimasukin ke carport, kadang males ngeluarinnya ya. Oke, kita jemput dia ya. Nah ya, lihat nggak jauh sebenarnya. Ini nanti kalau udah sekali dia tahu jalannya. Nih, nggak jauh sebenarnya nih ya, saya kasih lihat ya. Tinggal keluar jalan gede. Kiri udah nggak nyampe.
Kalau ngeluarin karpot buka pintu dulu, masukin kayak gitu saudara-saudara ya. Ini demi langganan pertama saya ya dulu ya. Saya bersyukur banget ini. Nah, tuh udah duduk dia, udah duduk di bus halte ya. Nggak berubah ini orang, anaknya udah gede, namanya Fanta dulu. Gaan met haar alles doen. Zij vergeet mij. Ja, Dia lang geleden dia. ja. Ik zei Toen tegen mijn Bella, Fanta is klein, 3 jaar, 4 jaar. ja, en nu 18 jaar. Altijd, ja. Dan 11 jaar dan. Huh? Nu 18 jaar. Ja, mijn Fanta is 18 jaar, hè, deze man. 18 jaar en toen 4 jaar. Dat betekent 14 jaar geleden. Ja, Jongen. Ik begin cursus 2007 en je bent mijn model. ja. En daarna je verhuizen 2008. 2008 nou. En dan kom nog een keer naar hier Ja, toch? Ieder maand. Vroeger ik kwam altijd Rotterdam, toch? Ja. Ik kom. De bus was 10 euro gaan en terug. Toen ze zegt stoppen. Die vrouw. Ja, één keer wij samen. Ik was hier en zij kwam. Ja, zij komt ook ieder maand van Den Haag, hè? Voor gezicht, hè?